Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuliner dimanapun Anda berada. Saya akan berbagi pengalaman tentang proses melepas kulit pada melepas rambut, melepas bulu melepas bulu pada kulit sapi. Ini pengalaman yang boleh dibilang terseram yang saya Soto and fried chicken, juaranya enak. karena apa? Saya melihat di tutorial YouTube itu. Mari Gimana kita cara lanjutkan. Yang mengupas pertama atau adalah kita mengelupas bersihkan atau dulu mencopot bulu atau kulit atau sapinya terlebih dahulu. Itu kan nanti ada bercak darah, ada membuang apa namanya bulu pada kulit tanah, sapi, apa kambing, namanya debu atau ataupun tanah-tanah yang menempel. sapi, Kita semuanya kambing, bersihkan apalagi sampai ya, benar-benar bersih. kerbau. Lalu kita lakukan proses sapi, kambing atau perebusan. Perebusan ini itu semuanya kulit cara atau yang fil ini harus benar-benar terendam ya, itu semuanya saya terendam. praktekkan. Kita rebus sampai benar-benar matang atau lunak, Sulit dan sampai susah benar-benar lunak ya. Setelah itu Seperti kita diamkan sampai airnya itu direbus dingin. terlebih dahulu. Setelah itu kita Jangan tiriskan terlalu lama direbus, jangan terlalu dan kelamaan. kita jemur Direbus hingga 10 menit baru tiriskan, airnya langsung itu dikerok, benar-benar jadi. kering ya, kulitnya itu benar, Direbus bulunya itu benar-benar menggunakan tidak ada airnya lagi, tidak mengandung air lagi. bubuk Setelah dipastikan apa itu? bulunya itu kering yang atau putih-putih itu tidak ada airnya, tidak pokoknya mengandung lupa air, saya. baru Nggak kita jadi lakukan juga. pembakaran dengan direbus dengan cuka fire. juga nggak Oke. jadi. Nah, jadi proses Dan pembakaran ini menggunakan pemantik itu ini sungguh sesuatu sangat yang cepat dan sangat prosesnya melelahkan tidak lama, untuk sebuah tidak bikin uji coba pusing, kuliner tidak atau bikin pembuatan lama, kuliner. tidak bikin ribet. Saya Pokoknya tanyakan asal pada, slot kerok, udah deh. apa namanya, Baru selanjutnya orang yang terbiasa mengelupas rambut pada kulit rambut lagi sih ya mengelupas bulu pada kulit sapi atau kerbau. Mereka mengatakan bahwa umumnya itu memang diberi, ya Allah, aku kok lupa sih namanya itu, bentuknya putih seperti bubuk semen, tapi kalau kena air dia itu langsung mendidih. Apa itu namanya tuh? Kalau yang tuh orang tua zaman dulu tuh injet ya untuk Minang tuh nyiri kapur siri ya, ketemu kapur siri. Jadi memang caranya itu mereka merebus air atau air biasa, air netral campur dengan kapur siri, jadi sampai airnya itu meletup baru mereka siramkan atau mereka rendam kulit sapi atau kulit kerbaunya, dan setelah berapa lama baru mereka angkat dan dikerok. Umumnya begitu. Dan kesimpulan yang paling bagus sekali dari mereka itu bahwa kalau untuk cuma sekali dua kali itu tak akan bisa menemukan cara termudah untuk mengelupas bulu pada kulit sapi atau kulit kerbau. Karena kenapa? Mereka juga awalnya begitu, tapi karena dia sehari-hari melakukan itu, akhirnya dia menemukan celah bagaimana cara mengelupas atau membuang bulu pada kulit sapi. Karena bukan hanya trik atau apa, kebetulan dia semacam menggunakan insting ya, dengan insting, atau tadinya dikerok nyamping susah, keroknya maju mundur atau gimana gitu. Pokoknya tekstur rambut pada bulu pada kulit itu beda-beda. Jadi ya harus ke atas ke bawah atau kiri kanan, itu tergantung dari jenis hewannya gitu. Dan kulitnya itu juga ada yang mudah tanpa diberi apa itu tadi, injet ya, kapur sirih, tanpa diberi kapur sirih, hanya air matang rebusan, air panas juga. Kalau pas kebetulan kulitnya bagus, kulitnya gampang, ya gampang itu, kata dia begitu. Dan ini saya pun mencoba, wah pokoknya sangat melelahkan. Pertama saya ikuti yang di YouTube itu, saya rebus menggunakan garam dan tambah cuka, airnya rebus sampai mendidih, baru saya
masukkan kulitnya sapi, saya rendam sebentar, saya angkat, saya kerok, hasilnya tetap susah. Dan saya mencoba lagi, saya rebus sampai matang, sampai lunak ya itu bulutnya, kulitnya sampai lunak. Begitu saya angkat, saya tiriskan, terus saya masukkan ke kulkas, saya dinginkan ya. Setelah dingin saya kerok, tetap susah. Tapi aduh, gimana caranya ini ya. Dan saya pikir-pikir, ini kayaknya ini emang tipenya ini, pertama tipe kulit sapi atau kulit kerbau yang tersusah gitu ya. Karena dari semua macam, sekali saya membelinya itu campur ya, ada yang kulit sapi warna hitam, ada yang putih, ada yang coklutan gitu. Jadi maksud saya biar ada salah satu kulit yang gampang gitu, ternyata semuanya susah. Dan saya analisa dari pengalaman saya mencoba tadi tahap 1, 2, 3, nggak nyampe berapa kali tuh, nggak ada yang berhasil. Akhirnya itu saya ambil kesimpulan, caranya ternyata mudah dalam arti kita nggak perlu memeras, nggak terlalu fokus banget untuk mengerok, kita cuma santai aja. Yaitu caranya adalah, yang pertama saya rebus kulit sapinya itu sampai benar-benar matang ya, lunak ya. Oke. Setelah itu kita angkat, kita tiriskan, dan kita jemur. Setelah ditiriskan, jemur. Iya, dijemur di terik matahari. Enggak di terik matahari juga nggak apa-apa. Yang penting itu sampai bulu pada kulit sapinya itu tidak basah lagi atau kering ya, tanda kering. Setelah bulu pada kulit sapinya itu kering atau tidak basah lagi, baru kita lakukan pembakaran. Kita semprot dengan api dan gunfire. Fire kan apa gunfire ya? Kita semprot bakar. Jadi gampang banget. Ternyata proses cara begini lebih gampang. Yaitu ini ya, ingat-ingat ya. Kulit sapi yang Anda baru beli atau dari potong itu dibersihkan terlebih dahulu. Buang itu jangan sampai ada kotoran yang menempel, seperti ada bekas darah, bekas tanah mungkin ya, atau ada kotoran-kotoran lainnya, kita bersihkan. Setelah itu baru kita rebus sampai kulitnya itu lunak, boleh dibilang matang gitu ya. Setelah itu kita tiriskan. Setelah tiris, kita jemur sampai bulunya itu kering. Kalau baliknya itu, yang lemaknya itu bawah lapisan kulitnya itu kan nggak mungkin kering ya. Coba yang penting bulunya itu kering, terlihat kering. Kalau boleh dibilang habis dimandiin tuh ya kerbaunya. Itu kering ya. Setelah kering baru kita semprot, kita sembur dengan api, dengan soft gun, dengan fire gun. Nah, dalam proses pembakaran itu sangat mudah sekali, kita nggak perlu berulang-ulang, tinggal kita seperti ngecat pilok aja, gitu. Dan gampang banget. Setelah kita lakukan pembakaran, kita kerok, dan sangat mudah kita kerok ya. Dan setelah kita kerok, baru kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, kita rendam sebentar dalam air. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ini nih, sisa-sisa pembakaran itu kadang-kala yang luput dari kucuran air. Jadi nanti dia itu warna kuningnya akan membaur dengan air. Jadi untuk menetralisir agar aroma bakarnya itu tidak menyengat. Nah, setelah kita rendam dengan air beberapa jam, kurang lebih 2 jam ya, emang agak lama juga sih ya, baru kita angkat, tiriskan, dan kita siap untuk dimasak.
Kita tinggal potong-potong sesuai keinginan untuk langsung dimasak. Loh kok bisa langsung dimasak? Ya iyalah, kalau kita ngerebusnya itu sudah dalam posisi kulit yang sudah matang. Jadi kita nggak perlu untuk merebus kembali karena rebusan awal kulit sudah benar-benar matang dan sekarang tinggal dibersihkan, dipotong dan langsung dimasak. Oke, itu adalah pengalaman yang saya hadapi dalam menyikapi tantangan ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam kuliner. Saya akan kembali dengan tayangan kuliner berikutnya. Bye bye.
Soto and Fried Chicken. Juaranya enak. Thank you for watching.